Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara Boring, obrolan daring. Nah, bersama saya Anggita Putri yang akan menemani kalian pada obrolan di siang hari ini. Nah, pastinya nih, saya tidak sendirian dalam acara kali ini. Saya kedatangan narasumber yang cantik, keren, luar biasa dan inspiratif pastinya. Beliau adalah Mbak Monica Anabila, Duta Bahasa tahun 2020. Baik, akan saya sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Mbak Monica. Selamat siang, halo Mbak Vivi. Iya Mbak. Nah, sepertinya belum afdol nih Mbak kalau Mbak belum memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Mbak Monica untuk memperkenalkan dirinya. Kan teman-teman juga di sana bertanya nih, siapa sih narasumber kita? Silakan Mbak. Oke, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya diberi kesempatan dan tentunya juga kepercayaan oleh teman-teman panitia Boring untuk menjadi narasumber. Baiklah, perkenalkan nama saya Monica Anabila, teman-teman bisa menyapa saya dengan Monica gitu ya. Untuk nama siaran biasanya kalau nama di udara banyak yang lebih manggil saya Mbak Nana gitu. Halo Mbak Nana gitu. Kalau nama udara ya, tapi kalau teman-teman mungkin mengenalnya Monica gitu. Untuk saat ini saya sedang menempuh studi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Tadris Bahasa Indonesia di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, dan alhamdulillah saat ini sudah sampai di semester 7. Mohon doa restunya Alhamdulillah. Dalam proses belajar diberikan kelancaran, tentunya untuk kalian semuanya juga. Nah, alhamdulillah juga diberi kepercayaan di tahun 2020 sampai 2021 ini untuk menjadi duta Tadris Bahasa Indonesia UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Ini suatu kepercayaan yang diberikan kepada saya yang tentunya juga ada beberapa tugas dan juga kesan-pesannya tentunya dalam selama menjadi duta bahasa Indonesia yang mungkin nanti ini bakalan kita ulik, bakalan kita obrolin bareng-bareng gitu ya. Lalu untuk lebih mengenal saya lagi, saya asal kota saya dari Nganjuk, Jawa Timur. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mampir ke Nganjuk, boleh juga bersua dengan saya. Saya kebetulan di Nganjuk letaknya juga dekat dengan alun-alun dan saat ini juga sedang ada pembangunan itu ya untuk wisata baru gitu. Nah, selain itu juga kalau teman-teman mungkin bertanya fokus saya saat ini apa? Saat ini saya fokusnya kuliah saja, kalau sebelumnya mungkin sambil nyambi juga sebagai penyiar radio, juga sebagai beberapa ikut juga di tim menulis, tapi untuk saat ini saya fokusnya di belajar saja dan mungkin nanti bagi kalian semua yang ingin sharing atau ngobrol-ngobrol bareng dengan saya, tentunya saya sangat terbuka sekali. Saya dengan senang hati memberikan keterbukaan untuk kalian semuanya yang ingin sharing-sharing dengan saya, karena suatu kebanggaan buat saya dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita di sini sama-sama belajar tentunya. Saya mendapatkan pelajaran dari kalian, kalian pun juga begitu. Lanjut untuk mungkin kalau untuk hobi ya, yang ini sebenarnya hanya sekedar untuk tahu saja. Hobi saya sebenarnya jauh dari teman-teman mungkin kalau kenanya kan duta bahasa ya, tapi hobi saya renang dan juga sebelumnya fisikan, tapi karena ada beberapa kendala jadi saya sekarang harus istirahat gitu, jadi udah lama nggak fisikan, jadi hanya renang saja sama mungkin jalan-jalan gitu ya, jalan-jalannya dalam artian mencari inspirasi gitu. Udah saya rasa cukup itu dulu, nanti kalau ada yang ingin lebih diketahui lagi silahkan lanjut pada pertanyaan gitu ya. Saya kembalikan kepada Mbak Vivi, silahkan Mbak. Nah, jadi Mbak Monica ini sekarang sibuk banget ya kalau dilihat dari story WhatsApp atau dari slow responnya membalas pesan gitu ya Mbak. Iya, jadi buat teman-teman semuanya, mungkin ya kalau Mbak Vivi sudah hafal ya dengan saya. Jadi kalau saya balas chatnya itu agak slow respon karena memang notabene-nya saya lebih suka
secara langsung ya, tapi karena ini memang kita terkendala gitu. Kalau kalian jumpa dengan saya, so ngomong secara langsung tatap muka saya pasti fast respon. Tapi kalau di online emang agak, kalau ya di sosial media gitu emang agak perlu waktu gitu ya. Betul sekali, saat ini kan juga sedang magang gitu, terus di rumah juga ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah stay di Tulungagung, sudah bertempat di Tulungagung, jadi insya Allah bisa fokus lebih fokus lagi gitu ya. Tapi tenang aja, kalian yang pengen cari teman saya pasti akan tetap merespon kalian walaupun butuh waktu. Gitu. Nggak sibuk, pasti pokoknya saya nggak eman-eman kalau buat berbagi dengan kalian. Kan melihat sekarang lagi pandemi nih Mbak, apa aja sih Mbak kayak kesibukannya yang terhalang pandemi kayak gini mungkin nggak bisa dilakukan secara daring tuh ada nggak sih Mbak? Oh, tentunya ada dari sebenarnya gini, kita dihadapkan dalam keadaan pandemi seperti ini tentu bukan hal yang tanpa ada pembelajaran yang bisa kita petik ya, tentunya pasti ada pembelajaran yang kita petik. Ada beberapa kendala atau yang menyulitkan bagi kita semua, tentu ada, terkhususnya lagi dengan pola kehidupan kita yang sebelumnya mungkin kita terbiasa dengan bertatap muka secara langsung, berkomunikasinya secara langsung gitu ya. Dan karena pandemi menjadi serba terbatas. Namun sebenarnya di masa pandemi ini kita diajarin untuk menjadi sosok pribadi yang lebih smart lagi dalam menghadapi kemajuan era saat ini kan. Sekarang ini apa-apa serba teknologi, yang bisa dikatakan sebenarnya Indonesia masih perlu mengejar ya, benar-benar mengejar akan kecanggihan teknologi saat ini. Nah, di masa pandemi inilah kita semua diajarkan untuk mulai dari kita proses belajarnya yang tentunya juga menjadi berubah. Dan tentunya salah satu manfaat yang paling utama dari masa pandemi ini, kita semua diajarkan untuk menjadi mandiri. Kalau kita pengen cerdas, ya kita harus disiplin dalam belajar. Kalau mungkin dulu selama tatap muka, kita banyak sekali mendapatkan disiplin-disiplin ilmu dengan teori-teori dan metode yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru atau dosen kita. Namun kalau di masa pandemi ini, kalau memang kita merasa butuh akan pengetahuan, kita tuh dibangun kesadaran-kesadaran diri kita masing-masing gitu, untuk menjadi sosok yang lebih mandiri. Kalau memang kita perlu, ya kita harus disiplin akan kebutuhan-kebutuhan diri kita. Jadi kita diajarkan untuk mandiri, untuk sadar, untuk melek gitu ya, ibarat dalam bahasa lainnya kita tuh diajarkan untuk melek gitu akan keadaan yang saat ini. Kalau memang kita butuh, ya kita harus gercep. Kalau kita diberi keadaan seperti ini, itu hanya saja keterbatasannya mungkin, walaupun misalkan dalam duta ya, kita ada event yang sebenarnya bisa sekali untuk dilakukan secara tatap muka. Namun karena keadaan seperti ini kan tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Tapi akhirnya dari situ kita menjadi manusia-manusia yang kreatif. Kita membuat program secara online atau secara daring, yang mana justru jangkauannya lebih luas gitu. Bahkan masyarakat-masyarakat dari luar provinsi pun bisa ikut gitu. Kalau misalkan kita melaksanakan kegiatan di kampus kan hanya terbatas ya, mungkin teman-teman kampus kita atau bahkan tangga lah gitu. Tapi ya itu pelajaran yang bisa kita terima. Keterbatasannya tentu ada ya, karena keterbatasannya itu sebenarnya karena kebiasaan kita yang masih belum terbiasa gitu. Tapi saya rasa setelah pandemi yang hampir 2 tahun ini ya, 2 tahun berjalan ini, tentu ini menjadi suatu pelajaran, kita menjadi melek, wah gitu. Jadi kita ketemu strategi-strateginya dalam mengembangkan kebahasaan ini seperti apa, walaupun sejatinya komunikasi bahasa itu juga ada yang disampaikan secara langsung atau lisan ya, bukan tertulis gitu. Kalau secara sebelum-sebelumnya mungkin dapat dijangkau secara jauh itu kan lewat tulisan, tapi sekarang karena adanya kecanggihan ini, kita seperti ini nih, ngomong secara lisan bisa dijangkau dari jarak manapun saja begitu. Nah, jadi pandemi ini harus membuat kita lebih kreatif dan produktif ya Mbak ya. Ya, betul sekali. Jadi kesulitan kendala apapun itu memang awal mulanya kita mengeluhkannya gitu, tetapi setelah berangsur waktu kita harus belajar, kita harus melek, harus bisa menerima sisi-sisi positifnya gitu. Bukankah dalam kita belajar gitu ya, kita juga dijelaskan juga selama kita belajar agama itu, bukankah setiap tempat gitu ya, itu adalah ruang buat kalian belajar, setiap orang itu adalah guru buat kalian belajar. Ini juga salah satu
kutipan dari salah satu tokoh di Indonesia yang juga mengatakan sedemikian. Wah, menginspirasi sekali nih Mbak Monica ini. Baik, langsung saja ya Mbak ya pada pembahasan yang pertama nih Mbak. Kan mengingat Instagram HMJ Tatris Bahasa Indonesia kan udah mengunggah postingan pemilihan Duta Bahasa 2021 nih. Jadi coming soon gitu ya Mbak. Nah saya mau tanya nih Mbak, arti Duta Bahasa menurut Mbak sendiri itu apa sih? Kan biasanya ada yang ngira cuma sekedar icon atau sekedar paling cuma unjuk pakai serempang kayak gitu. Nah, menurut Mbak Monica itu gimana sih Mbak? Oke, jadi ini sebenarnya sekaligus untuk mungkin ngebantah ya, membantah opini-opini teman-teman sekalian yang mungkin menyangka menjadi duta itu hanya sekedar figur saja gitu. Tapi tidak sedemikian teman-teman. Jadi di sini kita itu sebagai duta bahasa itu tentunya kita dipilih itu adalah menjadi sosok atau menjadi pelopor ya, menjadi seorang figur generasi muda yang berada di jurusan Tadris Bahasa Indonesia gitu untuk yang tentunya mengemban tugas juga gitu. Yang tidak jauh adalah bagaimana tujuan kita dalam belajar bahasa Indonesia sendiri gitu. Jadi menjadi duta itu kita menjadi sosok figur generasi muda yang kita itu bertugas untuk mengampanyekan sekaligus mensosialisasikan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu kita juga tentunya mendukung program-program pemerintah mengenai tentang untuk peningkatan literasi di dalam lingkungan masyarakat. Yang tentunya tidak jauh sebagai duta Tadris Bahasa Indonesia tentunya untuk teman-teman Tadris Bahasa Indonesia semuanya. Selain itu juga kita juga mendukung ya dalam program Trigatra Bangun Bahasa. Ya, itu. Jadi kita menjadi sosok yang sosok generasi muda yang memiliki tugas itu tadi yang saya sampaikan itu tadi. Jadi tidak hanya, kalaupun ada yang bilang nggak bisa dipungkirin ya kalau kita menjadi duta bahasa Indonesia, dikiranya sebagai duta pengen dikenal, pengen pengen misalkan apa itu followersnya jadi banyak gitu. Ini bukan suatu keinginan, ini bukan suatu tujuan gitu. Ini tidak menjadi tujuan. Kalaupun memang ini didapat, ini hanya sekedar bonus. Tapi yang sesungguhnya sebagai duta itu kita itu bertugas itu tadi mengampanyekan dan juga mensosialisasikan terkait dengan bahasa Indonesia. Karena apa? Kita ini sebagai generasi muda gitu ya, sebagai generasi muda kitalah yang menjadi pelopor akan kemajuan negeri dan bangsa kita. Dan salah satu identitas dari bangsa kita itu adalah bahasa, ada di bahasa. Jadi itu tugas kita. Kalau kita menganggap sepele atau mengesampingkan bahasa itu suatu hal yang harus kita awasi gitu ya, yang harus kita hati-hati gitu. Karena bahasa itu adalah identitas bangsa kita gitu. Kalau kita tidak menjaga bahasa kita, maka kita kehilangan salah satu identitas bangsa kita gitu. Dan dalam memperkenalkan bangsa kita itu juga lewat bahasa gitu. Itu juga yang menjadi tugas kita bersama. Nah, apalagi gitu, kan saat ini, betul, apalagi saat ini kan suatu kebanggaan juga ya, kampus kita juga sudah ada kerjasama itu dengan dari pertukaran mahasiswa ya, dari Thailand, dari Filipina. Nah ini apalagi kita yang dari jurusan bahasa Indonesia, ini menjadi tugas kita untuk memperkenalkan kepada mereka akan identitas bangsa kita melalui bahasa Indonesia. Nah, pernyataan yang seperti ini yang membantah orang-orang tuh cuma bilang duta cuma icon. Oh iya, duta tuh pakai cerempang kemana-mana. Jadi itu salah ya Mbak kayak gitu itu. Ya, betul sekali. Kalaupun misalkan ditanya jadi duta itu kayak dibilang jadi terkenal, jadi gini-gini, tidak gitu. Sebenarnya yang membentuk diri kita terkenal atau tidaknya itu adalah mutu dan kualitas kita ya. Jadi saya kembalikan di situ, mutu dan juga kualitas kita. Yang pasti kita sebagai duta bahasa, kita ini menjadi sosok generasi muda yang memiliki tugas untuk mengampanyekan dan juga mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia. Dalam artian di sini tugas bukan berarti menjadi suatu beban buat kita ya. Ini adalah tanggung jawab untuk kita bersama semuanya. Kita sebagai rakyat Indonesia, hanya saja kita ini sebagai pelopor.
Nah, baik. Nah, berikutnya nih Mbak, apa aja sih hal menarik yang Mbak rasakan saat Mbak tuh ketahui kalau Mbak terpilih jadi Duta Bahasa 2020 gitu. Nah, yang pertama dirasain apa? Nggak nyangka, apa kaget, apa Oke. gimana gitu Mbak? Ya, pertanyaan yang kesan pertama ketika menjadi duta bahasa. Waktu itu ketika menjadi duta bahasa saya tidak menyangka kalau saya bakal menjadi duta bahasa. Saya itu benar-benar terkejut gitu. Mungkin salah satu rekan saya, Mas Ihsan, itu mungkin juga menjadi juga pernah saya karena saya pernah menyeletuk ke Mas Irfan ya, Mas Ihsan saking saya terkejutnya, loh kok saya bisa jadi duta bahasa gitu. Terus, ya di sini dalam artian dengan kata saya berkata, "Loh kok bisa jadi duta bahasa?" Di sini saya benar-benar terkejut. Saya tidak menyangka kalau saya bisa menjadi duta bahasa Indonesia. Yang tentunya di sini ini bangga ya, bangga karena dalam artian saya dipercaya oleh teman-teman semuanya gitu. Tapi di sisi lain dari kebanggaan ini tentu juga ada beberapa yang harus saya persiapkan dalam diri saya, tentunya mengenai dengan tugas dan tanggung jawab nantinya setelah menjadi duta bahasa ketika itu. Ya, benar sekali Mbak itu. Lalu nih Mbak, setelah Mbak terpilih, itu hal pertama kali yang harus dilakukan kan adalah menjalankan visi misi. Ada nggak sih Mbak mengalami kesulitan-kesulitan gitu saat menjalankan visi misi, apalagi saat pandemi seperti ini nih Mbak? Oke, jadi waktu itu ketika saya terpilih menjadi duta, saya langsung teringat akan dengan program-program saya dan juga rekan saya, Mas Wahyu, begitu. Jadi waktu saya menjadi duta itu, saya langsung teringat dengan program saya dan kebetulan saat ini sedang masa pandemi. Jadi waktu itu saya langsung kayak benar-benar berpikir, ayo kita harus benar-benar giat karena dipercaya oleh teman-teman kita, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin gitu. Jangan sampai menyia-nyiakan karena bagi saya adalah orang yang orang yang paling bodoh menurut saya itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi ketika saya dipercaya dengan teman-teman sekalian, maka di situ timbullah semangat saya untuk benar-benar menjalankan program ini untuk betul-betul bersemangat mengemban tugasnya sebagai duta bahasa Indonesia. Dalam artian di sini saya juga mendukung sepenuhnya program-program dari HMJ. Bahkan kalau sebisa mungkin mendukung itu tidak hanya mensupport tetapi juga turut terlibat di dalamnya. Terlepas dari itu juga saya juga berusaha menjalankan program dari duta sendiri yaitu untuk mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia. Sekarang ini tugas kita, PR kita itu untuk kita semuanya adalah dengan era digital ini tentu sangat mudah sekali ya pertukaran informasi begitu. Nah ini menjadi satu keunggulan untuk kita di situ dengan adanya kemudahan pertukaran informasi maka di sini juga gitu kita ada kemudahan dalam mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia. Tapi ini juga bisa menjadi masalah gitu. Biang masalahnya itu ada di sini gitu. Dengan adanya kemudahan pertukaran informasi ini maka sangat mudah sekali bahasa-bahasa asing ini menggerogoti bahasa Indonesia. Dalam artian begini, mohon maaf teman-teman. Kita itu di era yang saat ini, di era digital, kita itu memang harus cerdas ya. Kita memang harus cerdas dalam artian untuk bisa mengerti kita juga harus bisa menggunakan bahasa asing. Tetapi dalam kita menguasai bahasa asing kita tidak boleh melupakan bahasa Indonesia gitu. Bahkan kalau perlu kita itu menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik gitu. Memperkenalkan bahasa Indonesia ini seluas-luas mungkin gitu. Dalam artian kita menginternasionalkan bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya kemudian pertukaran informasi ini justru fenomena yang kita ketemui ya di teman-teman kita itu banyak sekali lebih sering memasukkan bahasa asing dalam bahasa Indonesia gitu dibandingkan kita mempertahankan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah gitu. Banyak sekali kan yang sekarang ini mulai banyak sekali anak-anak itu mampu gitu dalam bahasa asing gitu. Menguasai bahasa asing tetapi bahasa daerahnya sudah mulai lupa. Atau bahkan ada yang menguasai bahasa daerah tetapi tidak bisa menggunakan bahasa asing gitu. Nah, ini PR gitu. Ini pekerjaan buat kita semuanya. Ini menjadi tanggung jawab buat kita semuanya gitu untuk melestarikan bahasa daerah, memperkenalkan bahasa Indonesia gitu. Menunjukkan kalau kita ini memang masyarakat Indonesia yang turut terlibat dalam mempertahankan
identitas-identitas bangsa kita gitu. Dan tentunya untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kita juga menginternasionalkan bahasa Indonesia itu tadi dengan kecanggihan-kecanggihan saat ini yang ada gitu. Nah, benar sekali nih Mbak. Lalu selain yang Mbak sebutkan tadi, manfaat apa aja sih Mbak yang Mbak dapatkan setelah menjadi duta itu Mbak? Betul sekali. Jadi manfaat atau mungkin juga bisa dikatakan kesan gitu ya Mbak Bebe, selama menjadi duta. Yang pertama di sini selama menjadi duta, kesannya atau manfaatnya saya menjadi banyak belajar. Saya menjadi terdorong sekali, sangat terdorong ya untuk lebih mempelajari lagi bahasa Indonesia. Terus manfaatnya menjadi banyak relasi ya, tentunya menambah relasi, menambah teman-teman di sini, dan dengan bertemunya teman saya juga menjadi mendapatkan ilmu baru gitu, dapat belajar sama teman-teman gitu. Jadi kita dapat pengalaman baru, dapat relasi baru, tentunya ilmu baru juga gitu. Dan tentunya dengan menjadi duta, dengan kita ada tanggung jawab, itu menjadi suatu dorongan untuk kita lebih semangat lagi. Wah, benar sekali nih Mbak. Lalu dulu itu apa sih Mbak yang membuat Mbak Monica berminat mengikuti pemilihan Duta Bahasa 2020 itu? Dan apa sih tipsnya agar teman-teman yang mengikuti pemilihan Duta tahun 2021 lebih percaya diri gitu Mbak? Dan yakin bahwa dirinya, aku itu pantas gitu menjadi Duta Bahasa 2021. Ini pertanyaan yang menurut saya cukup unik ya, cukup menarik sekali ini. Jadi waktu itu yang mendorong untuk mengikuti pemilihan dutanya ini tidak disangka-sangka gitu ya. Waktu itu ketika saya ingin ikut, kebetulan gini, waktu itu ketika kedua habis mendapatkan musibah kan, terus ada ajang itu udah dipercaya teman-teman satu kelas, teman-teman mendorong sekali, ayo ikut gitu. Nah, lewat dari kata aku yakin kamu bisa, itu menjadi dorongan buat saya gitu. Ayo, walaupun saat itu keadaan saya kurang bagus, saya jadikan asal untuk saya tidak bisa berkembang, kita tidak bisa. Jadi ada teman yang mensupport gitu. Teman saja mensupport, teman saja mempercayai kita gitu. Masa saya itu tidak mempercayai diri saya sendiri gitu. Dalam artian begini, ketika saya tidak mempercayai diri iya betul. Dalam artian ketika saya tidak mempercayai diri saya sendiri, berarti di situ saya sedang tidak mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena gini, Tuhan itu membekali kita, sudah memberi kita itu sejak lahir. Gitu. Hanya saja itu tinggal kitanya saja dalam mengembangkan apa yang sudah Allah berikan gitu untuk kita di situ. Jadi ketika saya tidak percaya dengan diri saya, maka nanti saya tidak percaya dengan Tuhan saya gitu. Teman saja mensupport saya, teman saja percaya ke saya, masa iya saya tidak percaya ke diri saya sendiri? Itu pertama pantikan semangat untuk diri saya gitu. Apalagi saat itu dengan keadaan saya yang sedemikian itu gitu. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut gitu. Dengan artian tentunya di situ saya ingin belajar gitu, saya ingin mengembangkan diri saya gitu, ketika saya mengikuti pemilihan duta. Dan saya terus ikut ke pemilihan duta, dan ini juga bisa mungkin menjadi catatan buat teman-teman ya. Moto dalam hidup saya itu, kalau saya mau maka saya akan berusaha, dan kalau saya berusaha maka saya akan bisa. Jadi moto saya itu begitu. Jadi sesulit apapun keadaan kita, seperti apapun kendalanya kita gitu, yakin gitu. Kalau kita itu mampu gitu, Allah itu sudah membekali kita gitu. Tinggal kitanya aja gitu untuk mengolahnya, apakah kita benar-benar sampai gitu untuk mampu. Gitu. Jadi waktu itu di situ ayo gitu. Ini adalah kesempatan yang bagus buat kita belajar, buat kita sharing, buat kita dapat pengalaman baru gitu. Kalau kita tidak mau masuk dalam pengalaman baru gitu, maka kita tidak mendapatkannya gitu. Sama artinya halnya gini, ketika kita diajar oleh guru kita itu memfasilitasi ini, tapi kita menyia-nyiakannya, ya kita tidak mendapatkan itu. Nah, benar Mbak. Ya, karena kan
Pertama yang Iya, mendorong memberanikan diri ikut gitu. lagian kan kesempatan nggak datang dua kali ya Mbak ya. Ya, betul sekali. Kesempatan tidak datang dua kali. Gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Gitu. Yang pertama itu jangan takut untuk mencoba. Karena gini, ketika kita mau belajar, itu kita harus masuk. Jadi kita harus mau mencoba teman-teman semuanya. Kalau kita tidak mau mencoba ya sudah gitu. Semuanya akan selesai. Jadi penentunya itu ada di diri kita sendiri. Nah di pandemi ini juga kita itu belajar itu gitu. Dengan dalam artian dengan keadaan yang sedemikian ini, kalau kita mau bisa ya kan, kita harus semangat belajar. Kita tidak boleh menyia-nyiakan. Misalkan pun susah sinyal ya, itu tidak boleh dijadikan alasan. Kalau udah waktunya untuk belajar, masuk pada mata kuliah ini jam sekian, ya kita harus bersiap-siap gitu. Mencari sinyal kalaupun memang keadaan kita sulit gitu. Jadi tidak ada alasan. Kalau kita ingin bisa ya tidak ada alasan gitu. Kita harus mau mencoba. Yang pertama itu adalah mencoba. Karena ketika kita tidak mau mencoba ya itu langkah pertama kita untuk masuk dalam kegagalan. Ya, setelah jangan takut mencoba, pastinya selanjutnya itu jangan takut untuk gagal ya Mbak ya. Betul, karena dari kegagalan-kegagalan itu kita itu dibentuk. Gitu. Jadi pencapaian kita itu bukan tentang keberhasilan ya, tetapi adalah tentang kita mau melaluinya gitu. Yang dikatakan berhasil itu adalah kita kan dikatakan berhasil itu kan kita mendapatkan sesuatu, gitu ya, mencapai sesuatu. Gitu. Nah sesuatu itu tidak melulu harus pencapaian di akhir gitu, tetapi selama kita melaluinya di jalan ini juga kita mendapatkan sesuatu. Gitu. Tetapi kalau kita tidak mau masuk, kita tidak mau berjalan, ya sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan. Gitu. Nah, baik. Sekarang yang terakhir nih Mbak. Boleh dong Mbak ajakannya pada teman-teman tuh yang mungkin mau mencalonkan dirinya nih untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa 2021. Dan kenapa sih kok kita harus mengikuti Duta Bahasa 2021 gitu Mbak? Oke, jadi buat teman-teman semuanya, ya, buat teman-teman kita ini adalah mahasiswa yang kuliah di jurusan Bahasa Indonesia. Kita sebagai generasi muda, kita juga sebagai masyarakat Indonesia, ini adalah menjadi tugas kita semuanya, tugas kita bersama untuk melestarikan bahasa daerah, ya. Terus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dan juga mampu menggunakan bahasa asing. Gitu. Jadi ini menjadi tugas kita bersama. Nah, untuk kita semuanya ada banyak ruang, ada banyak kesempatan untuk kita bisa belajar dimanapun tempatnya dan siapapun orangnya. Nah, ayo buat kalian semuanya, ini HMJ, Radris Bahasa Indonesia itu menyediakan ruang buat kita untuk belajar bahasa Indonesia, ya, untuk menjalankan peran kita sebagai masyarakat Indonesia juga, ya, yang tadi sempat saya sampaikan di awal tadi. Nah, kalau ada kesempatan jangan disia-siakan. Jangan takut untuk mencoba. Di sini adalah ruang untuk kita belajar. Kalau kita sudah disediakan tempat, maka masukilah tempat itu dan jajakilah tempat itu untuk kalian bisa mengenalinya. Jadi buat kalian semuanya, ayo gabung bersama kita semuanya Duta Radris Bahasa Indonesia karena di sini kita akan belajar bareng-bareng. Jadi di sini yang belajar bahasa Indonesia itu tidak hanya saya sebagai Duta Bahasa Indonesia, tapi Kak Vivi di sini juga sebagai Duta Berbakat di Bahasa Indonesia juga belajar gitu. Jadi program-program yang ada di Duta Bahasa Indonesia ini kita laksanakan bersama dan kita rasakan bersama gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Pencapaiannya adalah bukan kita menjadi Duta Bahasa Indonesia atau tidak. Pencapaiannya tidak di situ, ada pencapaian awalnya. Ini pencapaian awal ya teman-teman. Pencapaian awalnya adalah apakah kalian mau belajar? Apakah kalian mau masuk dalam ruangan ini atau tidak? Jadi saya tidak mau mempromosikan ya Kak Pepe ya. Jadi ini bukan suatu barang yang harus kita jual untuk kalian harus membelinya atau tidak. Saya harus membujuk kalian atau tidak. Tetapi di sini adalah membangun kesadaran bagi kalian semuanya. Kalau kalian memang ingin menjadi orang yang maju, ingin menjadi orang yang lebih kreatif, maka salah satu ruang, salah satu tempatnya adalah di ajang pemilihan Duta Tadris Bahasa Indonesia. Yuk kita belajar bahasa bersama di Duta Tadris Bahasa Indonesia.
Nah, benar sekali nih Mbak. Karena kalau bukan sekarang itu mau kapan lagi ya kita harus belajar, berbagi pengalaman, menambah relasi seperti itu. Sekali. Jadi di Tadris Bahasa Indonesia ini kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, ya. Mulai dari ilmu mungkin personal branding juga kita dapatkan, ilmu public speaking kita dapatkan. Yang paling utama tentunya juga pengetahuan-pengetahuan baru tentang bahasa Indonesia atau bahkan kata-kata bahasa Indonesia yang banyak sekali mulai tidak dikenali teman-teman, kata-kata istilah. Banyak sekali kita belajar bahasa Indonesia, sharing-sharing bareng. Oke, jadi buat kalian semuanya yang mau belajar bareng, yang mau menjadi orang-orang kreatif, yang ingin mau berbagi, saling memberi kebermanfaatan, salah satu tepatnya di ajang pemilihan Duta Bahasa Indonesia dan menjadi anggota Duta Bahasa Indonesia. Tuh. Nah, jangan lupa juga mampir dan di-follow ya Mbak media sosialnya Duta Bahasa di Instagram juga TikTok. Betul sekali. Itulah program kita untuk sementara yang alhamdulillah juga sudah berjalan ya. Ini nanti juga memerlukan support dan dukungan dari teman-teman semuanya untuk mensukseskan program ini gitu. Jadi ini menjadi suatu keunggulan, suatu ruang untuk kita berbagi ya di itu tadi gitu ya, di Duta Bahasa Indonesia. Jadi yuk teman-teman sukseskan program HMJ dan juga Tadris Bahasa Indonesia yang tentunya ini akan memberi ilmu buat kalian. Sudah, alhamdulillah ya Mbak ya. Karena semua pertanyaan nih Mbak udah terjawab semua. Nah, jadi acara boring kita akhiri sampai di sini dengan pembahasan Duta Bahasa yang sangat luar biasa oleh pemateri kita. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Mbak Monica yang udah meluangkan waktunya untuk acara boring di siang hari ini. Terima kasih banyak Mbak Monica. Iya, sama-sama. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, ini untuk pesan terakhir dari saya ya. Di acara boring ini. Jadi ayo kita sama-sama belajar mengembangkan dan meningkatkan budaya literasi kita, mengampanyekan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Itu yang juga menjadi tugas kita sebagai generasi muda, apalagi kita yang belajar yang mengambil studi di Tadris Bahasa Indonesia. Kemudian kita juga nantinya turut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi kebahasaan dan juga kesastraan bahasa Indonesia. Itu ya teman-teman semuanya, sukses buat kalian semuanya, semangat terus untuk belajar apapun keadaannya, apapun kondisinya, jangan kita jadikan sebagai kendala, sebisa mungkin kita cari celah untuk bisa menjadi sosok yang lebih maju lagi. Gitu, banyak sekali ruang dan tempat untuk kita semuanya belajar, salah satunya di Duta Tadris Bahasa Indonesia. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada salah saya ini. Ya, baik Mbak. Kalau begitu obrolan daring kali ini saya akhiri. Sampai bertemu di boring sesi kedua pada hari Selasa, masih dengan pembahasan Duta Bahasa dan bersama pemateri yang tak kalah luar biasanya. Nah, saya ada pantun nih untuk boring kali ini. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian obrolan kita, semoga bisa bermanfaat. Nah, saya Anggita Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya di acara pemilihan Duta Tadris Bahasa Indonesia.